Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safitri dengan NIM 2020-2010 dari kelas PGI 1, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan membuat video dengan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Jika ibu tanya kalian apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk mengecek ruang kelasnya ya, apakah sudah rapi atau belum. Baiklah, kalau sudah rapi, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Jika kalian siap, kita akan memulai pelajaran pada siang hari ini. Baiklah, untuk membuka pelajaran pada siang hari ini, Ibu buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, doa dimulai. Alhamdulillah, selesai sudah kita berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapakah harinya tidak hadir? Untuk Muslim Sakinah hadir, untuk Alia Rahma hadir, Fariska Melia hadir, Fadila Saputri hadir semuanya ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke, baiklah. Kegiatan ada yang tahu tidak pembelajaran kita kemarin belajar tentang apa, Nak? Ya, benar sekali, kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini tujuan kita belajar perkembangan hewan biar kalian lebih mengenal apa itu perkembangan dari hewan tersebut. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapakah yang masih ingat pembelajaran apa kita sebelumnya? Siapakah yang bisa menjawabnya? Tunjuk tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapakah yang masih ingat tentang pelajaran kita perkembangbiakan tumbuhan? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua jenis ya, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, yang pertama ini perkembangan generatif melalui penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ada yang tahu tidak macam-macam dari penyerbukan dengan secara generatif? Ya, benar sekali. Yaitu macam-macamnya. Yang pertama itu ada penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang terakhir penyerbukan besar. Nah, yang pertama itu penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama.
Terus yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari ini jatuh di kepala butik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga itu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala butik pada bunga lain yang sejenis, tetapi yang berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada penyerbukan basta. Penyerbukan ini yaitu serbuk sarinya jatuh di kepala butik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian, buku penilaian buku pena di halaman 36. Silakan dibuka ya anak-anak. Tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu tidak ada berapa perkembangan hewan? Siapa yang bisa penjelasannya? Ya, Lia Rahman untuk menjawab pertanyaan ibu tadi. Ya, benar sekali. Perkembangan hewan itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada vivipar, yang kedua ada ovipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Baiklah, terima kasih untuk Lia Rahman yang sudah menjawab pertanyaan ibu tadi. Sekarang kita lanjut ke pelajaran perkembangbiakan hewan. Yang pertama itu vivipar. Vivipar itu perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Dan yang kedua itu ada ovipar. Ovipar itu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau salak individu baru tumbuh di dalam telur. Dan yang ketiga itu ada ovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Terus ada embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah ia menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Sekarang ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, telur dikeluarkan dari induk. Yang kelima, embrio tumbuh dan berkembang biak di dalam cangkang. Dan yang terakhir, bertelur dalam jumlah banyak. Nah, selanjutnya yang kedua, ciri-ciri hewan vivipar. Ciri-ciri dari hewan vivipar ini, yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, menyusui anaknya. Yang ketiga, embrio tumbuh dan berkembang di dalam induk. Yang keempat, memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, berdarah panas. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari ovovivipar, yakni yang disebut dengan reptil. Nah, ciri-ciri dari hewan ovovivipar ini, yang pertama, perkembangbiakannya diawali dengan bertelur, menetas dalam saluran oviduk, dan dilahirkan. Yang kedua, setelah embrionya berkembang di dalam telur dan sudah sempurna, nantinya akan ditetaskan di saluran oviduk dan
dilahirkan. Selanjutnya, ya, telurnya tetap disimpan di dalam tubuh induk. Yang keempat, hewan ovipar ini melakukan perkembangbiakan generatif. Yang kelima, individu hewan yang sudah dilahirkan nantinya masih akan menyesuaikan lagi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang keenam, kebanyakan hewan ovovivipar adalah reptil. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian contoh dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, angsa, bebek, belalang, jangkrik, dan komodo. Ayo, apalagi anak-anak? Ya, benar. Ada kura-kura, ada komodo, ada kecoa, ada kadal. Nah, selanjutnya contoh dari hewan vivipar yaitu kera, anjing, gajah, kuda, dan paus. Ayo, apalagi anak-anak? Ya, benar. Ada kucing, kambing, kelelawar, tikus, dan lumba-lumba. Nah, sekarang yang terakhir, contoh dari hewan ovovivipar. Yang pertama, platypus, iguana, kuda laut, kadal, dan ular boa. Apalagi anak-anak? Iya, benar. Ada salamander, ada ikan hiu, ada ikan gupi, ada kadal. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pelajaran hari ini kesimpulannya yaitu hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur dan melahirkan ovovivipar. Anak-anak, apakah ada yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu tadi? Baiklah, jika kalian semua paham dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan untuk di rumah kalian bisa mengulangi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan Ibu akan mengasih kalian tugas di rumah untuk kalian belajar kembali. Di rumah untuk minggu depan yaitu kalian mencari minimal 10 nama hewan ovipar, hewan vivipar, dan hewan ovovivipar. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekian sudah tadi berdoa kita. Sekarang kalian boleh pulang. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.